Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita akan membahas materi PAI tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yang mana materi ini meliputi tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Belum kita masuk pada materi inti, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan hikmah dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, mari kita mengamati bersama-sama pada gambar berikut ini mana yang termasuk dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Saya tanya terlebih dahulu, silakan mengamati gambar yang saya tampilkan. Mas Dedi, kira-kira gambar yang jamaah sujud itu menurut Anda apakah itu termasuk sujud sahwi bukan? Atau sujud syukur bukan? Itu sujud syukur, Bapak. Oh, sujud syukur itu ya. Kalau menurut Mbak Nia Kusniawati bagaimana? Apakah itu termasuk sujud syukur? Itu termasuk sujud, bisa diartikan di dalam sholat atau bisa diartikan sujud syukur. Oh, begitu ya. Untuk yang kedua, pada gambar ini apakah termasuk sujud syukur? Iya, Pak, itu. Habis mengegulkan kayaknya, Pak. Mas Kuyudil Ulum, apakah ini termasuk sujud syukur? Iya. Alasannya kenapa kira-kira? Gambar yang tengah ini, yang tengah ini sepertinya ketika sudah mencetak gol ke gawang lawan. Jadi bersyukur karena sudah membobol gawang lawan dalam sepak bola kayaknya itu. Iya, bagus sekali pengamatannya. Dari pengamatan anak-anak banyak yang bervariasi. Oke. Kemudian yang nomor 3, menurut Mas Lukman bagaimana Mas Lukman untuk di nomor 3 ini, gambar ini apa perbedaannya menurut saya yang 3 itu ya sujud saat sholat, Pak. Oh, sujud saat sholat. Dan tempatnya dari tempatnya kayaknya sudah khusus itu. Kalau yang 2 itu kan tidak khusus, umum itu. Baik, bagus. Dari pengamatan dari anak-anak semua yang bervariatif menunjukkan bahwa nanti kita akan mempelajari bersama-sama apa perbedaan antara dari ketiga gambar ini. Jadi yang dinamakan nanti yang pertama ini apakah bisa dimasukkan dalam kategori sujud syukur? Ternyata dalam pembahasan sujud syukur itu ada beberapa syarat atau rukun yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang mana untuk syarat dari sujud syukur itu harus menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, dan dalam keadaan suci. Itu adalah salah satu rukun atau syarat dari sujud syukur. Kalau melihat dari gambar ini lututnya terbuka ini. Dan arahnya ini tidak kemana-mana. Ini nanti hanya bisa dinamakan sebagai sujud saja. Tapi tidak bisa dimasukkan dalam kategori sujud syukur. Karena dalam sujud syukur itu nanti ada kriteria atau syarat-syarat yang harus terpenuhi. Baik anak-anak, terima kasih atas pengamatannya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Jadi makna sujud. Nah, kita nanti akan dapat membedakan dalam pelajaran kita kali ini dari gambar 3 tadi. Yang pertama, makna sujud secara bahasa adalah tunduk, merendahkan diri, dan meletakkan dahi di atas tanah. Nah, tadi semuanya itu juga sujud. Pada gambar ini pun juga sama, ini juga sujud, meletakkan dahi di atas tanah. Yang kedua, secara istilah dalam sholat sujud adalah gerakan meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam sholat itu adalah
bentuk penghambaan dan rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud pada macam-macam sujud. Nah, ini makanya tadi dari 3 gambar itu bagilah macam-macam sujud. Ada yang namanya sujud saja, ada yang namanya sujud sahwi. Dalam agama Islam, syariat kita sujud dibagi menjadi beberapa. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, dan ketiga adalah sujud tilawah. Baik, anak-anak yang saya cintai, akan masuk ke pengertian sujud sahwi. Oke, apakah ada yang sudah pernah melakukan atau mempraktekkan sujud sahwi, anak-anak? Mas Dedi sudah pernah sujud sahwi, Mas Dedi? Nah, Bapak malah sering. Oh, berarti sering lupa ya saat sholat. Sering lupa, enggak pakai kunut itu loh Pak, yang Allahumma dini itu loh Pak. Itu pasti nanti pikirannya Nggak bisa, Pak. Lupa. Iya. Ya, kurang Nggak hafal Pak. khusyuknya ya, kurang khusyuknya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sholat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui apa itu sujud sahwi. Sujud sahwi secara bahasa bermakna lupa. Ini fitrahnya manusia ya, sebagai manusia kita tempatnya lupa. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud 2 kali yang dilakukan seseorang karena meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun Nabi pun pernah melaksanakan sujud sahwi saat setelah selesai sholat. Di sini pasti muncul pertanyaan, ya, yaitu apa sih Pak sunnah abad itu? Di sini saya tampilkan hal-hal sunnah abad itu adalah hal-hal yang termasuk dalam sunnah abad ini meliputi kunut bagi yang terbiasa melakukan kunut, yang tidak ya nggak apa-apa. Kita tidak usah mempermasalahkan masalah kunut. Yang dipermasalahkan itu bukan yang kunut atau yang tidak kunut, yang dipermasalahkan itu yang tidak sholat subuh. Nah, itu. Yang kedua adanya tasyahud awal. Yang ketiga sholawat pada Nabi saat tahiyat, sholawat pada keluarga Nabi, tahiyat akhir dan duduk di antara 2 sujud. Ketika kita meninggalkan salah satu dari berbagai sunnah abad tersebut, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Jadi seumpama sampean itu semua yakin saat sholat, oh aku yakin jumlah rakaatku pas. Nggak usah sujud sahwi nggak apa-apa. Saat seperti itu hati kita sedang was-was dan ragu. Nah, pada saat itulah setan sedang menggoda atau mengganggu kita. Yang yakin aja, karena sahwi ini hukumnya sunnah, meskipun nggak sujud nggak apa-apa. Yang penting hatinya ya. Oke, dasar dari sujud sahwi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut. Ya, dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Nah, pelajaran ini tolong tidak boleh berpaling ya. Ya berpaling biarkan setan saja. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Ia berkata, ingatlah demikian. Ingatlah demikian. Untuk seperti yang sebelumnya, dia tidak mengingatnya. Hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila sholat seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Riwayat Bukhari. Oke, kita lanjutkan anak-anak ke materi berikutnya, yaitu bacaan sujud sahwi. Saya yakin kalian semua pasti sudah mengetahuinya. Oke, coba dibacakan dong untuk bacaan sujud sahwi. Kami mohon untuk Mas
Mas Rokim nggak hadir ya hari ini ya? Izin Pak. Saya Bapak. Siapa yang ingin membaca bacaan sujud sahwi? Tolong Saya, Pak. dibaca. Saya Pak. Oh, nggih, monggo. Mbak Nia Kusniawati, saya persilakan dibaca yang Pak, ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sudah, Pak? Terima kasih. Sudah betul 100 nilainya. Karena Terima bacaan kasih. sangat luar biasa sekali. Ini adalah bacaan saat kita sujud sahwi. Pak, bagaimana cara sujud sahwi? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Kali ini kita yang penting mengetahui apa itu sujud sahwi. Perlu diingat ya anak-anak bahwa sujud sahwi tadi di awal adalah sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Oke, kita masuk pada definisi sujud syukur. Apa sih sujud syukur? Inilah pembeda di antara 3 gambar di awal yang saya tampilkan tadi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar yang dianugerahkan oleh Allah. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Jadi saat sujud syukur ya ada syarat dan rukun tertentu. Misal, kok saat kalian di jalan mau tertabrak akhirnya terselamatkan, ya nggak harus ujuk-ujuk langsung sujud di tengah jalan gitu ya, enggak. Kita nanti mewujudkan sujud itu dalam bentuk di rumah atau setelah kita sholat itu boleh. Dasar sujud syukur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakr. Sungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis sahih. Bacaan sujud syukur. Nah, bacaan sujud syukur ini ulama berbeda pendapat tentang masalah bacaan saat sujud syukur. Kita sesuaikan dengan bacaan yang telah disanadkan oleh guru-guru kita. Maka sanad yang saya dapat dalam bacaan sujud syukur yaitu kita harus niat terlebih dahulu. Lafaz niatnya nawaitu sunnatal lisujudi syukri lillahi ta'ala. Kemudian kita membaca takbir nanti. Bacaan saat sujud syukur dari sanad yang saya peroleh yaitu kita membaca tasbih. Bentuk bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 10 kali, kemudian doa satu jagat atau yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga membaca sholawat atas Nabi, dibaca masing-masing 10 kali. Bisa dipahami anak-anak ya untuk bacaan sujud syukur ya? Bisa Bapak. Oke. Baik, kita lanjutkan pada materi sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat sajadah yang terdapat di Al-Quran. Dasar sujud tilawah. Nah, ini sama Pak Didik masukkan materinya. Bacaan sujud tilawah. Niatnya nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Ini saya baca borongan aja ya, biar sampai bisa lebih fokus untuk memahami. Nanti akan ada pertanyaan tersendiri yang akan saya sampaikan kepada anda. Bacaan sujud tilawah adalah sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wallahu ahsanul khaliqin. Sujud tilawah ini bisa juga digantikan dengan bacaan tasbih, dibaca sebanyak 3 kali. Dan sujud tilawah juga bisa dilakukan saat sholat atau di luar sholat. Itu tentang sujud tilawah. Baik,
Pada materi yang terakhir, kita akan memahami tentang hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Hikmah yang pertama dari sujud sahwi yang perlu kita pahami yaitu dengan sujud sahwi, manusia itu tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang kedua, hikmah dari sujud sahwi, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita sebagai manusia tidak diperbolehkan untuk bersifat takabur atau sombong. Yang kedua, hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan suatu kenikmatan tidak dari bahaya, suatu berita yang kita kita menjadi orang yang selalu memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah dari sujud tilawah yakni menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Itulah anak-anak materi yang kita pelajari mulai dari sujud sahwi, sujud syukur, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dari materi yang sudah kita pelajari, yuk kita bersama-sama mengambil sebuah kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan? Kesimpulannya adalah sujud yang dipandang sunnah adalah sujud yang terdiri dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kayak yang tadi itu gambar di awal tentang habis gol gitu sujud, yaitu bisa dikatakan hanya sujud saja karena tidak memenuhi syarat rukun dari sujud syukur. Yang kedua, sujud merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud kita menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Hanya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Segala. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat saya sampaikan, apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke. Untuk menguji seberapa kalian tadi mengikuti pelajaran saya akan menanyakan beberapa pertanyaan atau latihan soal nanti yang harus dijawab oleh anak-anak. Tadi yang tidur akan saya tanya. Biasanya yang tidur itu alasannya males gitu. Tetap tidur boleh, yang penting tetap bisa dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ajukan kepada Mbak Sugiyarti. Coba dibaca soalnya. Soal nomor 1, jelaskan definisi dari sujud dengan benar. Ya. Mbak Sugiyarti ingin siapa yang menjawab pertanyaan ini? Monggo silakan. Oh, nggih, Pak Dedi. Oh, Pak Dedi, monggo. Mas Dedi, kami persilakan menjawab pertanyaan nomor 1. Ada nggak tadi? Sudah masuk? Izin keluar, Mas Dedinya. Bisa dilempar ke yang lain, Mbak Sugiyarti. Nah, bisa ke Bu Nur. Monggo, Bu Nur, jawab. Definisi dari sujud tadi apa? Secara bahasa. Sujud apa ya? Lupa ya? Lupa. Lupa, Pak. Macam-macamnya ingat. Macam-macamnya ada apa saja tadi sujud? Oh iya, ada sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah.
Alhamdulillah, ya betul. Alhamdulillah dari materi yang saya sampaikan ada yang masuk, ada yang nyantol. Tidak merosot semua, Alhamdulillah. Nanti dipelajari lagi ya materinya, nanti akan saya sebar. Iya, Pak. Untuk soal nomor 2, silakan. Saya Bapak. Ya, Bu Yurika, silakan dibaca soalnya. Jelaskan definisi dari sujud sahwi dengan benar. Saya jawab ya Pak. Siapa yang menjawab? Saya Pak. Oke. Saya sendiri. Kan murid cerdas ini, saya suka ini. Silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa pada waktu melaksanakan sholat. Betul sekali jawabannya. Mbak Yurika pernah praktek sujud sahwi? Pernah Bapak. Alhamdulillah, berarti panjenengan itu termasuk benar-benar manusia karena titik-titik lupa. Ya, kalau nggak pernah lupa berarti bukan manusia gitu ya, malaikat. Oke, soal nomor 3, Mas Kuyudil Ulum, monggo silakan dibaca soalnya. Soalnya jelaskan definisi dari sujud syukur dengan benar. Boleh saya jawab sendiri, Pak? Oh, monggo silakan. Oh, pinter memang. Monggo silakan. Sujud syukur adalah sujud sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmatnya Ya. dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, betul sekali jawabannya. Nilainya 150. Alhamdulillah. Baca dan menjawab sendiri. Oke, pertanyaan keempat. Saya persilakan untuk Mbak Yurika. Saya persilakan, monggo dibaca. Jelaskan definisi dari sujud tilawah dengan benar. Jawabannya siapa kira-kira? Jawabannya siapa ya? Bunia. Nia. Silakan. Tania, dibaca jawabannya. Saya mencoba ya, Pak. Oh iya. Mas Rokin, silakan. Mas Rokin menjawab. Bantu menjawab. Sujud tilawah ya. Oke. Silakan. Sadada wajhika fis sama. Kan lupa, Pak, lupa. Wah, iya nggak apa-apa. Kurang belajar ini terlalu banyak. Saya Pak. Saya sendiri Pak yang jawab wes. Ya, silakan, Mbak Yurika. Sujud tilawah itu dilakukan karena kita mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran dan bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, betul sekali. Nilainya 205. Untuk Amerika. Oke, yang terakhir. Kami yang bisa ini. Oke, yang kelima. Soal yang kelima. Bunia, silakan dibaca soalnya. Nomor 5 yaitu sebutkan hikmah dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 3 orang yang jawab. Tolong silakan ditunjuk. Yang sujud sahwi hikmahnya tolong Bapak. Lukman, ada Lukman. Lukman mana? Ada. Hikmahnya sujud sahwi. Ya, Hikmahnya sujud sahwi, Mas Lukman. Tolong dijawab. minta berapa Pak jumlahnya, Pak? Sebutkan 1 saja. Iya, Hikmahnya sujud sahwi itu yang pertama agar manusia itu tidak sombong, Pak. Ya, betul. Pinter. Yang kedua, Kak Nia, siapa yang menjawab? Hikmahnya sujud syukur. Ayo Pak Rokim. Hikmah sujud syukur. Ya, hikmahnya syukur itu karena kita mendapat kenikmatan yang luar biasa. Kita sujud kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya, bagus sekali jawabannya. Betul. 75 untuk Mas Rokim. Yang terakhir, hikmah sujud tilawah. Bu Nur. Mbak Nur. Yang terakhir, hikmah sujud tilawah. Oke, Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Sujud tilawah
karena kita mendengarkan ayat-ayat sajadah, Pak. Ya, jawabannya masih kurang sempurna. Yang betul jawabannya adalah agar kita semakin mencintai Al-Qur'an. Al-Quran. Iya. Nah, Kurang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya meskipun masih belum sempurna jawabannya. Yang rajin kalau belajar, mungkin anak-anak pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Alamin. Amin. Belum saya akhiri dengan salam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.